Here's the chance, right from the start! Di sebuah kota kecil di Jerman Timur bernama Greifswald, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak akan menjadi maestro di lapangan hijau. Toni Kroos, itulah namanya. Dilahirkan pada 4 Januari 1990 di keluarga yang mencintai olahraga. Ayahnya, Ronald Kroos, adalah seorang pelatih sepak bola. Sementara ibunya, Birgit Kamer, adalah seorang atlet bulu tangkis profesional. Sejak kecil, Kroos tumbuh di lingkungan yang mendukung olahraga. Tetapi siapa sangka bahwa anak pendiam dan introvert ini akan menjadi motor penggerak lini tengah di grup sebesar Real Madrid dan juga timnas Jerman. Toni Kroos bukanlah anak yang menonjol di sekolah. Ia dikenal sebagai anak pemalu yang lebih suka menendang bola di halaman belakang daripada bermain dengan teman-temannya. Sang ayah, Ronald Kroos, melihat bakat alami putranya dalam mengolah kulit bundar dan memutuskan untuk menjadi pelatih pribadi Toni. Bersama sang ayah, Kroos belajar dasar-dasar sepak bola, mulai dari kontrol bola, teknik passing, hingga kemampuan membaca permainan. Pelajaran yang ia terima sejak dini itu kelak menjadi fondasi karir cemerlangnya di dunia sepak bola. Perjalanan Kroos dimulai di Akademi Hansa Rostock. Di sini bakatnya mulai menarik perhatian. Umpan-umpan akurat dan kecerdasannya dalam membaca permainan membuatnya berbeda dari pemain seusianya. Pada usia 16 tahun, Bayern Munchen datang mengetuk pintu dan menawarkan kesempatan bergabung dengan akademi mereka. Di Bayern, Kroos menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Pelatih-pelatih akademi terkesan dengan kemampuannya memberikan umpan presisi dan visi permainnya yang di atas rata-rata. Pada tahun 2007, di usia 17 tahun, ia akhirnya melakukan debut pertama di Bundesliga. Ia langsung mencetak 2 assist di laga debutnya melawan Energie Cottbus. Setelahnya, publik Jerman pun mulai memperhatikan anak muda ini. Namun, perjalanan di Bayern tidak seindah apa yang diharapkan. Pada musim 2008 hingga 2009, Kroos dipinjamkan ke Bayer Leverkusen. Disinilah Kroos mendapatkan kesempatan bermain secara reguler dan berkembang menjadi gelandang kreatif yang konsisten. Di Leverkusen, Kroos berhasil mencetak 10 gol dan juga 13 assist dalam satu musim. Angka yang cukup mengesankan untuk seorang gelandang muda. Pengalaman di Leverkusen mengasah kemantangan dan kepercayaan dirinya, hingga akhirnya Bayern menarik kembali untuk memperkuat tim utama. Berkat penampilan apik di Leverkusen, membuat Kroos dipanggil ke timnas Jerman untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Meski lebih sering tampil sebagai pemain pengganti, Kroos sempat mencicipi atmosfer pertandingan besar, termasuk saat Jerman mengalahkan Inggris dan Argentina dengan skor yang telak. Pengalaman ini menjadi titik penting dalam perkembangan mental Kroos. Setelah Piala Dunia, ia kembali ke Bayern Munchen di bawah asuhan Jupp Heynckes. Ia menjadi bagian penting dalam perjalanan Bayern meraih treble pada 2012 hingga 2013. Kroos menunjukkan ketenangan dan kecerdasan taktik yang menjadi ciri khas permainannya hingga kini. Keberhasilannya menjadi bagian dari skuad treble winner menilai dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di Eropa. Meski berhasil menjadi bagian penting dari skuad utama Bayern Munchen, Kroos mengalami beberapa kesulitan dalam urusan perpanjangan kontrak. Setelah tampil gemilang dalam beberapa musim dan menjadi pilar keberhasilan Bayern meraih treble pada 2012 hingga 2013, Kroos meminta kenaikan gaji yang menurutnya layak ia dapatkan. Namun, manajemen Bayern kala itu menolak penuh permintaan Kroos dan menganggap posisinya bisa digantikan oleh pemain lain. Kroos merasa tidak dihargai meski kontribusinya di lapangan tidak bisa dipandang sebelah mata. Pada tahun 2014, Rummenigge yang saat itu menjadi CEO Bayern bahkan berkata bahwa ia tidak akan menaikkan gaji Kroos lebih dari 10 juta euro karena Kroos bukanlah pemain kelas dunia. Karena perkataan Rummenigge tersebut, Kroos dalam sebuah wawancara ia pernah mengungkapkan kekecewaannya bahwa Bayern tidak memandangnya sebagai pemain kunci yang pantas mendapatkan gaji setara dengan pemain top lainnya di klub tersebut. Situasi ini memicu keinginan Kroos untuk mencari klub baru yang lebih menghargai kemampuannya.
Pada Piala Dunia 2014 di Brazil menjadi panggung puncak bagi Kroos. Ia menjadi metronom di lini tengah Jerman bersama Bastian Schweinsteiger dan juga Sami Khedira. Momen penting ikonik tentu saja saat Jerman menghancurkan Brasil di 7-1 di semifinal. Kroos mencetak 2 gol dan juga 1 assist hanya dalam waktu 6 menit. Permainan sempurna Kroos di laga itu dianggap sebagai salah satu penampilan individu terbaik dalam sejarah Piala Dunia. Selain itu, Kroos memimpin daftar assist dengan 4 assist sepanjang turnamen. Kehebatannya dalam mengatur tempo permainan dan memanfaatkan ruang kosong di lini tengah menjadi faktor kunci keberhasilan Jerman. Di final melawan Argentina, meski tidak mencetak gol, perannya dalam menjaga keseimbangan tim sangat vital. Jerman berhasil menang 1-0 berkat gol Mario Götze dan meraih bintang keempat mereka. Kroos masuk dalam tim terbaik turnamen dan mendapatkan pengakuan global sebagai salah satu gelandang terbaik dunia. Setelah permintaan kenaikan gajinya ditolak Bayern Munchen, usai menjuarai Piala Dunia 2014, Kroos akhirnya meninggalkan Bayern Munchen dan tidak butuh waktu lama ia kemudian bergabung dengan Real Madrid. Hanya dengan mahar 25 juta euro, transfer ini disebut-sebut sebagai salah satu bisnis terbaik dalam sejarah sepak bola modern. Di Madrid, Kroos langsung nyetel bersama Luka Modric dan juga Casemiro. Ia membentuk trio lini tengah yang tidak tertandingi. Dalam 4 musim pertama, mereka berhasil memenangkan 3 trofi Liga Champions secara berturut-turut. Kroos menjadi otak di balik permainan Madrid. Operan-operan akurat, visi cemerlang, dan juga kemampuannya dalam mengambil bola mati yang mematikan. Kroos juga beradaptasi baik di luar lapangan. Meski dikenal pendiam, ia menunjukkan jiwa kepemimpinan di ruang ganti. Para pemain muda seperti Federico Valverde dan juga Eduardo Camavinga mengaku banyak belajar dari Kroos. Mentalitas pemenang dan juga profesionalisme Kroos turut menjadi teladan bagi lingkungan Real Madrid. Selama membela Real Madrid, Kroos kerap mencetakkan momen ikonik. Salah satunya adalah assist sempurna di final Liga Champions 2017 saat melawan Juventus, di mana ia dengan presisi mengirimkan umpan panjang ke Dani Carvajal yang berujung gol. Selain itu, gol-gol jarak jauhnya dalam berbagai pertandingan La Liga dan juga Liga Champions menunjukkan bahwa Kroos bukan hanya sekedar pengatur tempo, tetapi juga ancaman dari lini kedua. Keberhasilan Kroos bersama Real Madrid juga meliputi raihan trofi Piala Dunia antar klub dan juga Piala Super UEFA. Ia menjadi pemain yang kerap tampil di laga-laga besar dan selalu menunjukkan konsistensi di momen-momen krusial. Kroos bukanlah gelandang dengan kecepatan atau kekuatan fisik yang luar biasa. Senjatanya adalah otak. Permainannya mengenalkan kemampuan membaca permainan dan akurasi umpan. Statistik menunjukkan bahwa Kroos secara konsisten menjadi salah satu pemain dengan akurasi umpan tertinggi di Eropa, seringkali di atas 90% di setiap pertandingan. Selain itu, Kroos juga merupakan seniman bola mati. Tendangan sudut, tendangan bebas, serta tembakan jarak jauh menjadi bagian dari keahliannya. Gol-gol indah dari luar kotak penalti seperti saat melawan Swedia di Piala Dunia 2018 menjadi bukti bahwa Kroos adalah seniman di atas lapangan. Salah satu kunci keberhasilan Kroos adalah profesionalisme dan juga etos kerjanya. Ia dikenal sebagai pemain yang disiplin dalam menjaga kebugaran dan selalu mempelajari lawan sebelum pertandingan. Rekan-rekannya di Real Madrid sering memujinya sebagai sosok yang selalu ingin belajar dan meningkatkan kemampuannya meski sudah mencapai puncak karirnya. Di luar lapangan, Kroos juga dikenal sebagai sosok keluarga. Ia sering berbagi momen bersama istri dan anak-anaknya di media sosial. Selain itu, ia aktif dalam kegiatan sosial melalui Toni Kroos Foundation, yayasan yang membantu anak-anak dengan penyakit serius. Kroos membuktikan bahwa menjadi pesepak bola sukses tidak menghalangi dirinya untuk peduli terhadap sesama. Pada tahun 2024, Kroos memutuskan pensiun dari timnas Jerman dan juga Real Madrid. Keputusannya ini mengejutkan banyak pihak, tetapi Kroos menjelaskan bahwa ia ingin fokus sepenuhnya pada kehidupan pribadi dan memberi kesempatan kepada para pemain muda agar terus berkembang. Toni Kroos bukan hanya pemain dengan koleksi trofi lengkap, mulai dari Liga Champions, Bundesliga hingga Piala Dunia.
Ia adalah simbol dari permainan sepak bola modern yang efektif dan juga elegan serta cerdas. Generasi mendatang akan mengenang Toni Kroos sebagai salah satu gelandang terbaik dalam sejarah sepak bola. Perjalanannya dari anak pendiam di Granville hingga menjadi maestro di Santiago Bernabeu adalah bukti bahwa bakat harus disertai dengan kerja keras, dedikasi, dan juga kecerdasan. Toni Kroos telah menuliskan namanya dalam buku sejarah sepak bola dunia, dan kisahnya akan terus menginspirasi generasi berikutnya.